Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya buat teman-teman semuanya. Sudah saatnya Anda stop dan berhenti bayar pinjol bagi teman-teman semuanya yang benar-benar sudah tidak mampu lagi membayar. Jangan Anda terus-terusan gali lubang tutup lubang. Ya, itu bukan meringankan hutang piutang Anda, justru ini malah memperberat. Ya, ingat ya teman-teman semuanya, untuk kita menutupi satu lubang yang terbuka, kita butuh galian dua lubang untuk kedepannya. Dan begitu seterusnya. Makanya disampaikan, gali lubang tutup lubang ini bukan solusi untuk menyelesaikan hutang piutang, tapi ini malah memperburuk keadaan yang ada. Tolong diingat buat teman-teman semuanya, tolong Anda pikirkan matang-matang, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol. Hutang ini akan diautolunaskan juga nantinya gitu loh. Karena sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023, di sana OJK meminta pinjol untuk menjalin kerjasama dengan asuransi. Otomatis kalau Anda sudah galbay, Anda benar-benar sudah menyatakan tidak mampu bayar, biarkan asuransi yang mengcover hutang piutang Anda. Tapi ingat ya, Anda juga harus mempersiapkan diri Anda untuk resikonya. Bukan berarti nanti hutang Anda dilunasi oleh asuransi terus masalah Anda selesai. Tidak. Ya, hutang Anda dilunasi oleh asuransi, tapi nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ini tampung aja itu. Daripada teman-teman sibuk selalu memikirkan DC datang ke rumah, DC berkunjung ke rumah, DC mengasih surat ke rumah, mengantarkan surat ke rumah, macam-macam lagi. Ya, padahal cuma satu aja masalahnya. Hari ini duit belum ada, kita belum bisa membayar. Cuma itu masalahnya gitu loh. Duit kita nggak ada gitu loh. Kita sudah berjuang mati-matian, kita sudah mencoba melakukan ini, melakukan semuanya. Duit kita belum ada. Kita mau bayar pakai apa? Pakai daun nggak mungkin. Ya. Jadi jangan teman-teman alihkan fokus teman-teman semuanya. Kalau memang kita menyatakan tidak mampu, berarti berbarengan kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menampung resikonya. Apa bang resikonya? Kedepannya jangan harap bisa berhutang lagi. Ya. Anda nggak akan bisa berhutang lagi karena nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah, masuk ke dalam BI checking. Ini jauh lebih bagus juga gitu loh. Tapi banyak juga teman-teman yang tidak terima ya dengan risiko ini. Bang, berapa lama bang nama kita masuk ke BI checking? Bang, berapa lama bang saya akan di blacklist? Itu kan gila itu loh. Kalau Anda tiap hari teriak-teriak riba dosa, hutang nggak bagus, hutang itu menyensarakan, Anda nggak usah terlalu khawatir ketika nama Anda masuk dalam BI checking. Tapi kalau Anda masih khawatir nama Anda masuk BI checking, nggak usah ngomong-ngomongin riba dosa. Ya, nggak usah hutang menyensarakan kalau Anda masih sibuk dengan ketika nama Anda masuk di BI checking. Makanya ini buat teman-teman semuanya, ketika nama Anda itu masuk dalam BI checking karena Anda galbay pinjol, ini kesempatan yang bagus buat Anda. Kenapa kesempatan yang bagus? Ada peluang, ada masanya Anda memacu kemampuan Anda lebih percaya dengan diri Anda bahwasannya Anda tidak perlu bergantung dengan hutang manapun untuk menuju kesuksesan. Ya, itu risikonya cuman gitu loh. Daripada ini setiap hari, bang, sebar data nggak ya? Apakah pinjol ini akan sebar data? Itu kan pertanyaan yang nggak perlu Anda tanyakan. Ya. Sebar data atau tidak itu Anda yang paling tahu. Karena Anda yang ngajuin nomor kontak darurat. Ketika ada yang menghubungi di luar dari kontak Anda, berarti sebar data. Tapi sejauh masih dalam kontak darurat, berarti tidak sebar data. Ya, ngapain lagi Anda sibuk-sibuk memikirkan hal-hal yang nggak penting? Kapan DC datang ke rumah? Telat berapa lama nih bang? Biasanya mereka akan berkunjung. Daerah mana-mana aja nih yang akan didatangi. Stop ya, semua pemikiran itu. Hari ini tidak mampu bayar, udah stop. Selesai. Utang Anda itu diautolunaskan oleh asuransi, tapi kita tampung, Anda belum tentu lepas dari masalah. Ya, jadi Anda jangan salah kaprah juga mentang-mentang nanti OJK menyarankan pinjol wajib kerjasama dengan asuransi, hutang Anda lunas, Anda beranggapan masalah selesai. Tidak. Si pinjol itu tidak akan berhenti menagih walaupun telah di-cover oleh asuransi. Dia terus aja akan menagih Anda, dia terus aja akan menelpon Anda, dia terus aja akan bekerja sama dengan debt collector untuk melakukan penagihan kepada Anda.
Kenapa? Karena dia menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari sinilah kita membatasi diri. Bagaimana caranya kita membatasi diri? Untuk tidak terpengaruh dengan ucapan apapun yang disampaikan oleh debt collector. Untuk kita tidak terpengaruh dengan ucapan apapun yang disampaikan oleh bill collection. Kenapa? Karena kalau kita terpengaruh juga, besar juga kemungkinan kita gali lubang tutup lubang lagi. Saya perhatikan rata-rata teman-teman yang masuk ke saya ini kan memang sudah hancur kan, nggak ada lagi duit Anda kan. Karena duit Anda sudah tidak ada, Anda sudah tidak lagi mampu bayar, maka dengan itu Anda ketemu dengan channel solusi utang. Harusnya sampai di sini, jangan lagi Anda bertanya soal DC datang atau tidak, ya. Tapi mendingan Anda tanya aja, apa resikonya bang? Resikonya cuma satu, BI checking. Bagaimana kita membatasi soal resiko itu? Bayar. Kita nggak mau bayar bang, kita nggak mampu lagi bayar, nggak sanggup lagi bayar, tampung resikonya. Iya kan? Terus bagaimana bang dengan telepon, dengan WA, dengan email? Ganti nomornya. Selesai kan? Ngapain harus diperumit, dipersulit segala macam? Makanya saya bilangin, yang paling berat itu bukan soal galbainya, tapi di pikiran ini. Pemikiran ini sangat kejam. Kalau teman-teman tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, siap-siap pemikiran akan membawa Anda ke jalur yang sangat luar biasa, dan bahkan ya, Anda akan lebih parah daripada ini kalau Anda tidak memerdekakan diri Anda. Makanya sebelum Anda dihancurkan habis-habisan oleh pinjol, merdekakan diri Anda dengan cara apa? Yaitu tadi, jangan terima telepon. Ya, kapan perlu ganti. Kan kita nggak tahu juga tuh membedakan nomor baru, mana yang nomor pinjol, mana yang tidak. Ganti nomornya. WA, daripada kita sibuk membaca setiap hari, hapus WA-nya. Email juga seperti itu. Salah nggak bang? Nggak ada yang salah. Kondar saya gimana bang? Orang sekitar saya gimana bang? Kalau itu yang Anda pikirkan, maka perkara ini nggak akan pernah selesai. Harusnya diri Anda dulu. Begitu diri Anda aman, begitu Anda merasa tenang, begitu Anda merasa damai, baru pikirkan kondar. Sekarang diri Anda dulu. Ini diri Anda aja belum jelas arahnya kemana, malah memikirkan kontak darurat. Malah memikirkan kontak-kontak yang ada. Ini kan lucu teman-teman semuanya. Ya, makanya dari itu buat teman-teman semuanya segera praktekkan. Karena menjelang akhir tahun, itu penagihnya ngeri-ngeri gitu loh. Anda sudah nonton belum video yang saya update tadi? Ya, masa dia mau menagih mengucapkan selamat Anda lolos tes CPNS? Kan lucu ya kan? Cuman dia pengen itu supaya Anda tertarik untuk membuka email mereka. Kalau emailnya hanya langsung judulnya penagihan utang, kan Anda kan nggak mau membukanya. Itulah kepintaran mereka. Sudah nonton videonya? Kalau belum, simak video ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Utang MB ya. Ini mau kita bilangin innalillahi atau mau kita bilangin selamat ini ya, karena dua-duanya bercampur aduk di dalam hal ini gitu loh ya. Jadi dia bercampur aduk, campur aduknya itu ya, satu mengucapkan selamat, yang satunya lagi mencaci maki, mengancam dan menakut-nakuti. Jadi dua versi gitu loh. Nanti teman-teman juga bingung misalnya gitu kan kalau saya bahas hal ini. Teman-teman jangan sampai bingung nanti ya. Jangan sampai kalian, ini akhir tahun yang luar biasa kalau menurut saya ya. Memang aneh gitu loh. Dan saya pun perdana melihat polanya seperti ini. Jadi perdana gitu loh ya. Ini perdana banget. Ini yang mana tadi itu ya, yang ini. Jadi memang agak rada-rada lucu sih saya bilangin gitu ya. Kita bahas dua versi di sini. Oke. Kita ambil dulu yang pertama aja lah dulu ya. Yang pertama ini dia bertanya kepada saya, salah satu follower saya di Instagram. Dia bilang gini, "Siang bang, aku dapat email seperti ini dari APK Pinjam Yuk." Oke, kita bacain ya di sini ya. "Halo sobat, sebagai penerima pinjaman tentu terdapat resiko yang juga harus dipertimbangkan, antara lain bunga dan denda berjalan akan ditambah pada tagihan apabila pengguna tidak melakukan pembayaran melewati batas waktu jatuh tempo." Ini benar ya. "Prosedur mengingatkan dan penagihan perihal tagihan pada aplikasi Pinjam Yuk akan dilakukan oleh tenaga penagihan Pinjam Yuk maupun pihak ketiga penagihan yang sudah tersertifikasi oleh AFVI." Oke.
Pinjam Yuk berkewajiban melaporkan status pinjaman pengguna kami termasuk yang melewati batas jatuh tempo pembayaran kepada pihak terkait termasuk regulator kontak darurat yang diberikan oleh pengguna secara sadar akan dihubungi oleh Pinjam Yuk atau perusahaan pihak ketiga penagihan yang telah tersertifikasi oleh AFPI. Apabila pengguna tidak dapat dihubungi secara prosedural, resiko lain yang berkembang dari waktu ke waktu yang sah dan diperbolehkan secara hukum tentunya dapat dilakukan secara praktik. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu membayar tagihan Anda tepat waktu ya sobat. Terima kasih. Oke, tapi seperti biasa ya, email yang mereka kirim itu ya selalu masuk dalam daftar spam gitu ya. Lihat, ini penagihan normal dan ini mengingatkan ya, memang tepatnya seperti itu gitu loh. Dia mengingatkan ya. Tapi yang di lain sisi ini ada lagi, tapi kita tidak tahu nih dia menagihnya di aplikasi apa gitu loh. Cuman judulnya sangat menarik. Judulnya sangat menarik. Selamat Anda lulus tes CPNS, terima kasih. Iya kalau si yang bersangkutan sudah selesai kuliah. Yang bersangkutan usianya baru 21 tahun gitu loh. Mana tahu dia belum selesai kuliah ya kan. Tapi ya memang lucu memang cara dia menagih itu gitu loh. Selamat Anda lolos tes CPNS, otomatis orang-orang ya buru-buru dong, kapan saya melakukan tes CPNS ya? Ya kan? Kapan saya ikut tes dan segala macam, kok tiba-tiba email. Jadi kan itu kan daya tarik aja. Tapi di dalamnya teman-teman sama lihat ini. Namanya Hendrik Pamato, oke? Ingat di sini saya pegang semua data-data dari Anda, foto selfie pengajuan dan foto KTP Anda. Jadi Anda jangan coba-coba untuk menghindar tagihan Anda atau coba-coba untuk mengulur tagihan Anda. Semakin Anda lama membayarkan, bunga semakin bertambah. Jika Anda mengabaikan, ingat kami akan tindak lanjuti mendatangi rumah Anda dan merenggut barang-barang Anda yang berharga, jumlah hutang pinjol Anda. Ini buat teman-teman semuanya, ini berbeda, dua versi yang berbeda gitu loh. Kalau tadi kan penagihannya normal, ada nama aplikasinya secara prosedur dan segala macam. Kalau ini tidak normal lagi. Kita menduganya dari mana ini? Apakah dari yang tadi? Nggak bisa, dia tidak melampirkan nama aplikasi sama sekali gitu loh. Ya, yang tahunya itu cuman si debiturnya. Dan lagian di sini dia tidak menyertakan nama aplikasi juga dan nominal dari aplikasi. Sulitnya di sana. Jadi ketika kita mau komplain ke pihak OJK pasti menepis hal-hal seperti ini. Itu dilakukan oleh pinjol ilegal. Sementara yang jadi masalah adalah si debiturnya itu terjebaknya di pinjol legal gitu ya. Di bawahnya apa ini? Saya juga tidak belas kasihan kepada Anda jika tidak kunjung juga dibayarkan. Saya akan buatkan foto KTP Anda seperti ini dan saya akan kirim ke kontak terdekat Anda dan saya kirim ke sosmed Anda. Dicari telah melarikan uang, nama ya uang apa yang dia larikan, kan bisa disebutkan telah melarikan uang perusahaan, nama perusahaan ini. Ya kan lebih jelas itu. Gini teman-teman ya, jadi ketika teman-teman mendapatkan chat seperti ini, mungkin seketika teman-teman itu pasti ketakutan, pasti kecemasan ya, pasti Anda gimana-gimana, pemikiran Anda pasti kemana-mana. Tapi setakut-takutnya Anda, ini lebih takut si goblok ini dalam menagih gitu loh. Dia tidak menyertakan nama aplikasinya. Jadi kalau seandainya si debitur yang dia tagih ini mengalami ketakutan, kira-kira pertanyaan kita aja, pertanyaan bodoh aja, Anda lihat ini ya. Kan Anda ketakutan itu, habis itu Anda berupaya deh cari talangan dana. Itu Anda mau bayar ke aplikasi mana sih? Nah, dia nggak nyebutin nama aplikasi. Kalau Anda mencurigai salah satu aplikasi yang Anda pinjam, bagaimana kalau tidak? Ya, disinilah letak kebodohan si penagih hutang. Dia berusaha untuk melakukan penagihan, masih dengan versi ancam-mengancam. Tapi kebodohan dia nggak memikirkan. Yang dia pikirkan itu orang ini hanya ketakutan. Itu yang dia pikirkan. Tapi ketika orang ini ketakutan, orang ini mau melakukan pembayaran, kita mau bayar kemana ini? Nama aplikasi nggak ada, nominal berapa juga nggak ada. Dia mengancam begitu aja. Jadi anggap aja sampah ini teman-teman semuanya. Makanya aku bilangnya selalu, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, 3 hal yang mengganggu dalam hidup Anda: telepon, WhatsApp, email. Ini via emailnya. Ya,
Ini mengganggu. Walaupun Anda tidak tahu nama aplikasinya, tetap Anda akan ketakutan karena dibumbui dengan bahasa-bahasa ancaman. Bayangkan, seandainya Anda memutus komunikasinya, telepon nggak ada, WA nggak ada, email nggak ada, apa mungkin Anda masih ketakutan? Nggak akan ada cerita ketakutan, ya, nggak akan ada, Anda akan diganggu-ganggu lagi. Makanya saya bilangin, satu-satunya kekuatan yang dimiliki pinjol itu adalah telepon, WhatsApp, dan email. Hanya komunikasi dari teleponmu sendiri. Kenapa kalian tidak mau memutusnya? Kenapa kamu tidak mau menghapus emailmu, hapus WA-mu, ganti teleponmu? Ini menyelamatkan dirimu sendiri loh. Kalau kamu memang benar-benar sayang sama dirimu, harusnya kamu sudah batasi segala bentuk hal-hal yang mengganggu. Salah satunya ini. Ini mengganggu banget. Giliran kamu pengen menyelesaikan, kamu nggak tahu harus menyelesaikan kemana. Disitulah letak kebodohan dari si debt collector. Dan pesan buta seperti ini, orang-orang yang mengalami telat bayar pinjol akan ikut ketakutan. Padahal ketakutan dia tidak ada dasarnya. Dia takut sama aplikasi apa? Nggak jelas. Ya, kenapa si debt collector ini selalu mengancam seperti ini tapi tidak mau menyebutkan nama aplikasi? Ini mengelabui OJK. Apabila nanti Anda melaporkan kepada OJK, OJK tidak akan percaya. OJK selalu mengkambing hitamkan itu ilegal, itu ilegal. Padahal si debiturnya hanya meminjam di pinjol legal. Itu tujuannya. Jadi ketika dikeluarin aturan POJK nomor 22 tahun 2023, dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang mempermalukan, dilarang menagih terus-menerus yang sifatnya mempermalukan dan segala macam ya. Berbarengan dengan itu, kayaknya OJK sedang mewarning pihak pinjol. Kalaupun Anda masih melakukan penagihan, jangan pernah menyebutkan nama aplikasi. Akhirnya ini keluar. Ya kan? Karena berbarengan dengan aturan itu, ya. Masa sebanyak itu pinjol legal yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan aturan, tak satu pun yang bisa dibongkar OJK. Sementara OJK diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik. Ya kan? Mustahil kan? Berarti aturan itu sebelum dibentuk OJK, OJK telah tahu dulu. Kalau kalian sempat nanti menyebutkan nama aplikasi, siap-siap aja. Kita akan cabut izin kalian. Jadi pandai-pandailah. Kayaknya seperti itu gitu loh. Makanya ketika ada laporan Anda tentang pinjol-pinjol legal yang nakal dan segala macam, OJK nggak akan tanggapi. Kenapa? Karena seperti ini. Buta, nggak ada nama aplikasinya, berapa nominal yang ditagih. Yang dia tahu ya cuma mengancam Anda aja. Dan saya pengen buat teman-teman semuanya, jangan ketakutan menerima yang seperti ini gitu loh. Jangan kecemasan, ya. Jangan pernah Anda takut, karena kalau Anda takut, Anda ikut-ikutan bodoh nanti. Ya, kenapa saya bilangin bodoh? Anda takut kenapa? Hah? Takut diancam? Ya iya, nama aplikasinya apa? Aplikasinya nggak ada, nominal hutang nggak ada. Tinggal PR-nya hari ini, mau atau tidak memutus semua komunikasi yang ada. Itu aja. PR-nya itu aja. Itu menyelamatkanmu dari teroran via telepon, tekanan via WhatsApp, ancaman via email. Selesai perkara pinjaman online. Makanya saya bilangin selalu buat teman-teman semuanya, satu-satunya kekuatan yang dipunyai oleh pinjaman online adalah nomor handphone Anda yang masih aktif. Ini mereka memanfaatkan. Untuk apa dia memanfaatkan? Anda tengok, kan ada data-data lengkap Anda. Data Anda ini yang mereka tampung sejak awal, itu gunanya untuk mereka kirim lagi sama Anda apabila Anda telat bayar. Ya, untuk menakut-nakuti Anda, itu gunanya. Dia menakuti melalui apa? Ya melalui telepon, WhatsApp, dan email. Kalau tiga ini nggak ada, data Anda nggak ada gunanya bagi mereka. Ya, data Anda itu satu-satunya gunanya bagi mereka itu ya untuk itu. Untuk mengancam Anda, untuk menakut-nakuti Anda gitu loh. Ya, jadi saya harap buat teman-teman semuanya, please, memang menjelang akhir tahun ini aneh-aneh dan unik-unik. Selamat Anda lulus CPNS, saya masih terngiang-ngiang. Ini perdana saya jumpa. Ada aja ya ide dari debt collector itu dalam menagih ya, supaya orang membuka ya kan. Jadi orang kan penasaran kapan pula lah saya mendaftar sebagai CPNS gitu loh. Jadi diklik, di dalamnya ternyatanya ancaman, caci maki ya kan, yang meminta tagihan tapi sayang sedikit. Gak ada nama aplikasinya. Harusnya buat debt collector nanti kalau ada yang nonton, ketika melakukan ancaman-ancaman seperti ini, sertakan aja nama aplikasinya. Gak ada masalah, jadi biar lebih jelas kan. Kalaupun nasabahnya nanti ketakutan dan nasabah berusaha mencari talangan dana atau dia pengen melakukan pembayaran, jelas dia harus mengarah kemana. Jangan dikasih dua wajah. Dua wajah, yang satu baik, yang satu lagi jahat. Sementara yang berpengaruh yang jahatnya, yang baiknya nggak berpengaruh. Makanya sertakan juga. Ya, kalau Anda mengabaikan pesan ini, siap-siap gitu loh. Dan Anda lakukan segera pembayaran ke aplikasi ini.
jelas gitu ya kan, gak usah takut juga. Ngapain harus takut gitu loh? Sampai kapan Anda bekerja sebagai penagih hutang tapi dihantui dengan rasa takut? Ya kalau begitu ngapain Anda harus bekerja? Mendingan berhenti aja gitu ya kan. Anda sudah bekerja, Anda menumpang di dalam hal itu, tapi Anda juga ketakutan gitu loh ya. Mendingan nggak usah kerja kayak gitu. Dan begitu juga dengan perusahaan Anda. Udah jelas duit dia dipakai oleh nasabah, kenapa tidak berani menyebutkan nama aplikasi? Ya kan, biar lebih jelas gitu loh. Dan untuk teman-temanku semuanya, tolong ya handphone ini ya, jangan sampai ada lagi nomornya, jangan ada WA-nya, jangan ada emailnya. Kalau dia mengancam tadi mau mengambil barang-barang, gak ada itu. Dia aja nggak menyebutkan nama aplikasi, mana mungkin kita harus percaya begitu aja dengan ucapan-ucapan seperti itu. Oke ya buat teman-teman semuanya, nanti buat teman-teman yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan, linknya sudah saya sematkan di dalam deskripsi. Anda tinggal klik linknya, nanti Anda bisa telepon saya atau langsung bergabung di grup WA aja juga boleh. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.